Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة musalla al-muhajirin yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terlebih dan terkhusus yang telah memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit dari jamaah kita, warga kita atau keluarga kita dimanapun berada yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenai sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah. Ala hadiniyah wa la hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatuz Zaid yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Kita memasuki wa khamisuha, yang kelima dari rukun salat. Wa khamisuha, dan yang kelima rukun, yaitu rukuk. Wa aqalluhu fi haqqil qa'imil mu'tadil, minimal orang rukuk itu ayyan haniya bil hina'in bihaitsu tanalu rahatahu rabbatayhi. Orang yang rukuk dalam gerakan yaitu dengan membungkukkan badan
bagi kita yang masih sehat tanpa ada penyakit, ya diusahakan lurus. Kalau ibarat kita pas berdiri begini, pas rukuk ya begini, tidak terlalu dengak ke atas dan tidak terlalu ke bawah. Diluk kalau orang Jawa, diluk. Kalau orang Jakarta ini loh, nyungsep. Masa nyungsep bahasa? Enggak lah ya. Apa Pak? Terlalu bongkok. Nah, wes pokoknya. Kadang kan sering kita melihat orang sujud itu terlalu ke bawah. Ya kalau mungkin orang yang punya penyakit pinggang, ya sebisanya. Tapi bagi kita yang normal, yang masih sehat, ketika rukuk punggung itu rata. Dengan kalau keterangan Imam Nawawi di sini, bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, dengan kedua tangan ini memegang lutut dengkul. Jadi tidak megang paha atau bawahnya dengkul. Apa bawahnya dengkul? Betis. Kalau orang Jawa gares. Gares ya? Iya. Ini loh kan gares ya. Jadi orang rukuk itu punggung dalam keadaan rata, tangan memegang dengkul. Di sini bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi, yaitu dengan kedua telapak tangan ini memegang dengkul. Ini posisi rukuk. Dan sementara membaca Rabbi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu tidak wajib. Yang wajib itu rukuk dan tumakninahnya. Lah, tumakninah itu adalah diam, tenang, anggota badan tek, diam. Seukuran minimal orang membaca tasbih sekali. Subhanallah. Lah, kemudian untuk mengisi tumakninah itulah dibaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang asal rukunnya itu rukuk dan tumakninah. Sementara bacaan itu adalah sunnah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Seandainya ia hanya membaca subhanallah boleh, atau bahkan dia diam saja. Rukuk tek langsung meneng baik. Sah sholatnya. Cuman kadang yang jadi pertanyaan kita itu yang terawih ngebut ini. Terawih 20 rakaat selesai dalam waktu 8 menit ya. 7 menit, malah ditawar 7 menit. Itu saya pernah iseng-iseng hitung, Mbak. Hitung, saya kalkulasi. Kalau 20 rakaat selesai dalam 8 menit, itu satu rakaat kebagian 19 detik. Wah, kayak apa ya? Seandainya di sini begitu gimana? Bubar ya. Yang sepuh-sepuh kasihan. Mbah-mbahnya kasihan. Kalau yang muda sih hitung-hitung senam ya. Kadang saya berpikirnya malah begini loh, Pak. Ini asli beneran apa orang bikin konten biar viral ya? Seudon saya tuh kadang begitu. Masa orang sholat kok ya begini loh. Kalau ngelihat di YouTube-nya ada Pak, saya nggak lihat langsung loh ya. Put. Ya Allah. Ini tumakninahnya gimana? Baca Fatihahnya baik. Aminnya. Lah kadang orang amin kan dia menyesuaikan waladhdallin amin imam ya. Lah kalau imamnya waladhdallin, makmum ya panjang. Amin. Nanti kan waladhdallin. Bolah dia. Wallahu alam. Alasan mereka seperti apa wallahu alam. Kita nggak lihat langsung, kita taunya hanya di media sosial, di YouTube atau di apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah fir ruku'i
Wa sunnah, dan disunnahkan fir ruku'i, di dalam ruku' itu qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, yaitu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa yahsulu ahlus sunnati bimarrah, dan sudah mencukupi disebut sunnah bimarrah, ia membaca cuma sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wal akmalu ayyaqulaha thalatha, dan yang sempurna ia membaca 3 kali. Wa tukrahu, dan dimakruhkan, tidak baik, azyadatu, menambah alaiha, lebih dari 3 kali, li imamin, khusus bagi imam, li imami qaumin ghairi mahsurina, bukan tidak pantas ya, tidak atau dihukumi makruh, tidak disukai membaca lebih dari 3 kali bagi imam yang dalam tanda kutip di masyarakat itu terbiasa sholat agak cepat. Karena kalau kelamaan ya makmum ada yang batuk ya. Khutbah Jumat aja ada yang tiba-tiba selawatan, ada yang tiba-tiba batuk, ada yang tiba-tiba takbir. Apalagi sekarang zuhur jam 12 lebih 10 ya. Kalau disampaikan adzan 1 agak ini, kadang yang di perkantoran adzan 2 selesai paling enggak khutbah Jumat itu jam 1 kurang seperempat kan. Lah kalau yang khotib enggak tahu diri masih dongeng ya. Karyawan jam 1 udah masuk, belum dia makan siang, belum pengen rebahan bentaran. Ya Allah. Lah apalagi sholatnya tadi itu sesuatu yang tidak wajib, tidak bahkan hanya sekedar dihukumi sunnah, ia membaca lebih dari 3 kali, sementara jamaahnya kondisinya seperti itu, maka malah dihukumi makruh. Au kanu ghairu radina bitakwil, atau memang warga di situ, jamaah di situ tidak suka sholat yang terlalu lama, maka imamnya ya jangan membaca lebih dari 3 kali. Fa in kana munfaridan, tapi kalau dia sholat sendirian, au imamu qaumin mahsurina radina bitakwil, atau ia mengimami satu komunitas jamaah yang memang terbiasa sholatnya panjang, fal akmalu ayyakulaha khamsan, maka yang sempurna ia membaca 5 kali. Wa akmalu minha, dan lebih sempurna dari itu sab'an, 7 kali. Wa akmalu minha tis'an, dan lebih sempurna dari itu 9 kali. Wa akmalu minha ihda asyaratan, dan yang lebih sempurna lagi membacanya 11. Tapi dengan syarat sholat sendiri. Cuman kadang kebalik, kalau sholat sendiri malah ya super cepat ya. Kadang 4 rakaat 1 menit lebih dikit beres ya. Kadang lupa rakaatnya. Oh, rakaatnya. Kadang ada yang berpikiran nakal, lah biarin Allah gak rewel ini. Pikirannya nakal. Lah ketika ia sholat menjadi imam, sementara jamaahnya itu tak terbiasa untuk sholat lama, maka cukup 3. Lebih dari 3 malah dihukumi makruh. Kalau ia sholat sendirian, silahkan lebih dari itu. Atau ia mengimami satu jamaah yang terbiasa sholatnya panjang, maka mau baca 7 monggo, 9 oke, 11 lebih sempurna. Karena dalam kaidah fikih dikatakan ma aktsara fi'la aktsara fadla. Sesuatu yang banyak dilakukan maka akan banyak nilai pahalanya. Tentu membaca subhanallah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali dengan 11 kali, ya fadilahnya lebih banyak yang 11 kali. Tapi juga lihat kondisi jamaahnya. Nah ini rukuk
beserta dengan tumakninah yang diisi dengan membaca tasbih itu tadi. Wasadisuha, dan yang keenam iktidalun, iktidal, bangun dari rukuk. Wa yahsulu bi'audin, libadain, dan itu udah terbilang iktidal ketika ia berada di posisi awal, yaitu tegak berdiri seperti awal ia sholat. Wa yusannu ayyaqula fi rafihi, dan sunnah ketika ia bangun itu membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar, liman kepada seseorang, hamidahu yang memujinya. Nah, dalam yang lain membaca Allahu Akbar, tapi perpindahan yang satu ini membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain kan semuanya Allahu Akbar. Ini namanya takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan. Nah, satu gerakan ini memakai sami Allahu liman hamidah. Ini saya cari-cari di kitab apa belum nemu, Pak. Cuman saya sering mendengar awal perubahan dari Allahu Akbar ke sami Allahu liman hamidah. Tapi ini kalau ditanya dari sumbernya dari mana, saya hanya dengar. Tapi kalau ditanya kitabnya belum nemu saya. Bahwa saat itu Rasulullah sedang berjamaah, sementara sahabat Ali tertinggal. Nah, ketika ia berjalan dari rumah, kebetulan di depannya ini ada orang yang sudah sepuh, udah lanjut usia. Ya tentu karena udah sepuh jalannya pelan, nggak bisa cepat. Nah, sahabat Ali mau langsung apa ini? Nyalip apa begini? Mendahului. Oh, nyalip mau begini. Candaan itu. Sahabat Ali mau mendahului. Wah, ini orang sepuh, nggak sopan kalau saya dahului. Ya udahlah. Beliau jalan pelan di belakang orang yang sepuh. Nah, begitu nyampai depan masjid, beliau tambah kaget. Ternyata orang sepuh tadi nggak belok ke masjid, lurus. Umpama dari sono diikuti dari belakang, ke sono, dah, ini aki-aki mau kemana? Ternyata memang bukan orang Islam. Nah, begitu beliau masuk ke masjid, Rasulullah dalam keadaan rukuk dan jamaah rukuk. Nah, di depan pintu mungkin ya kayak di sini atau di sono, sahabat Ali memuji Allah. Lah, memuji tentu dengan ucapan alhamdulillah. Ya mungkin kalau bahasa kita begini, alhamdulillah masih kebagian jamaah. Nah, ketika sahabat Ali mengucapkan alhamdulillah, terdengar oleh Rasulullah yang sedang jadi imam. Kemudian ketika bangun dari rukuk itu, yang dulunya Allahu Akbar diganti menjadi sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, Allah mendengar. Liman kepada seseorang, berarti sahabat Ali itu tadi hamidahu yang memujinya. Itu konon. Ya, namanya konon itu kan berarti sumbernya belum jelas. Kalau dalam ilmu hadis itu biasanya kalau penulis kitab itu ragu ini sumbernya dari mana, itu biasanya ditulis waruya dan diriwayatkan. Tapi yang meriwayatkan siapa? Lah itu penulis sendiri belum yakin, maka biasanya ditulis waruya. Kalau warawa dan meriwayatkan langsung nyebut namanya. Warawa siapa langsung. Nah, kalau waruya dan diriwayatkan berarti penulis sendiri belum yakin ini hadis sumbernya dari mana. Tapi kalau memang isinya itu tidak paradok, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, ya tetap diambil. Tapi kalau bertentangan, ya tentu tidak dicantumkan. Nah, masalah cerita yang ini, ya wallahu a'lam. Ya bisa benar, bisa enggak. Nah, yang terpenting terkadang masyarakat kita itu bukan hadis, tapi seringnya dia ngomong kalau Rasulullah mau begini. Nah, itu kan seakan-akan menguatkan pendapatnya dengan menyatut nama Rasulullah. Yang sering saya kritik itu yang orang
mau hubungan badan aja kok mengatasnamakan sunnah Rasul kalau malam Jumat. Padahal saya cari ya belum nemu. Sampai saya nanya ke Syekh Google, belum nemu yang sunnah berhubungan berhubungan suami istri di malam Jumat. Lah orang-orang udah terlanjur, apalagi kadang di media sosial, lo malam Jumat sunnah Rasul. Wah, wes. Ini kan kalau memang yang menyengaja mengatasnamakan Rasulullah dalam tanda kutip, apalagi untuk nakut-nakutin istrinya, ayo mak sunnah Rasul mak. Wah, wes angel. Bahaya. Itu seakan-akan ia menyangkut nama Rasulullah untuk memperkuat keinginan dan pendapat pribadi. Lah kalau memang nggak tahu ya jujur nggak tahu gitu. Lah kalau ada hadis yang berbunyi sunnah mandi setiap hari Jumat kecuali bagi orang yang muhtalim itu keluar sperma. Itu pagi hari Jumat Pak, bukan malam Jumat. Lah kalau keluar itu kan berarti yang berhubungan badan. Tapi teks hadisnya itu pagi, bukan malam Jumat. Berarti sunnahnya berarti pagi, buru berangkat kerja ya. Wallahu alam, entah itu mungkin dikaitkan dengan itu, wallahu alam. Cuman ya kadang kalau ada yang bikin bercandaan mengatasnamakan sunnah Rasul, wah ini yang repot ya. Lebih baik jangan. Kalau pengen dibilang aja pengen. Kok mengatasnamakan sunnah Rasul. Ayo kalau pengen malam Rebu nunggu malam Jumat segala. Lah yang repot itu kan gitu Pak. Kadang juga ada di antara guru-guru kita kadang yang kurang teliti menyampaikan hadis. Kadang hadis maudhu, kalau hadis dhaif masih maklum lah. Hadis maudhu kadang disampaikan, ya Allah. Ketika dikritik, wah langsung ngambek. Lah kalau memang mengatasnamakan hadis ya harus jelas. Lah kecuali kalau memang itu makalah ulama, lain lagi urusan. Kalau hadis ya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ay yaqula fi rafihi sami Allahu liman hamidah. Dan sunnah ketika bangun dari rukuk itu membaca sami Allahu liman hamidah. Wa yusannu ba'da intisabi, dan sunnah setelah ia berdiri tegak ayursila yadaihi, untuk melepas tangannya, jadi enggak sedekap. Kalau sedekap ya ora apa-apa, enggak batal salatnya. Sami Allahu liman hamidah kok sedekap lagi ora apa-apa. Tapi kalau Imam Nawawi Banten ngajarinya, ya tentu Imam Nawawi Banten tahu alasannya. Beliau terkenal sebagai ulama yang luar biasa. Beliau menyampaikan dalam pendapatnya, fatwanya ini, ketika kita berdiri udah tegak, yaitu dengan melepas tangan, tidak sedekap. Ya, hati-hati lagi ketika sami Allahu liman hamidah, tangannya jangan lengkang kangkung, apa namanya ya. Kadang tangannya diayun Pak. Ya kan, sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ngayunnya kelebihan bahaya. Nah, iya. Langsung posisi tegak, yaitu dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cuman kita sering biasanya di yang belakang dibaca waqaf, dibaca sukun. Kalau mau dibaca lengkap ya min syai'in ba'du. Rabbana, Tuhan kami, laka kepada Engkau alhamdu, pujian. Karena yang kita puji yang gak akan kecewa adalah memuji Allah. Alhamdulillah, kita memuji yang gak akan kecewa hanya kepada Allah. Dan tentunya orang yang terpilih atau yang dipilih oleh Allah, yakni Rasulullah. Kalau kita memuji sesama kita, ya siap-siap suatu saat kecewa. Yang dulu dipuji-puji sekarang dimaki-maki. Yang dulu dimaki-maki sekarang dipuji-puji. Ya, itu kalau amat kita begini ya begitu. Dulunya disanjung-sanjung setinggi langit.
begitu sedikit ada masalah disungsepin, kalau perlu cemplungin sumur. Lah dulu dicemplungin sumur, sekarang disanjung-sanjung setinggi langit. Maka ada satu hadis, ini apalagi musim-musim begini Pak ya. Kalau di dunia nyata sih insya Allah kita ini nggak begitu banget. Kalau melihat di media sosial ya Allah, kayaknya itu apa namanya itu ya, akhlak keislaman kita itu tercabut hanya gara-gara pilpres. Kalau pilek nggak begitu, pilpres. Sampai yang memuji-muji sampai disamakan ini dengan sahabat Nabi. Yang muji, tapi yang benci sampai disamakan dengan Fir'aun. Ya Allah, segitunya ya gara-gara pilpres. Rasulullah ini dalam hadis yang ada dalam kitab Mukhtarul Hadis yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Nasihat Rasulullah itu begini, masalah tentang kita memuji seseorang atau mencintai seseorang. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumam. Ahbib, cintailah habibaka, orang yang pengen kita cintai. Siapa aja kita mengidolakan, siapa kita diantara capres itu kita milih siapa, ya silahkan. Tapi nasihat Rasulullah haunamma itu sederhana, jangan berlebihan. Kalau yang berlebihan ya tadi itu nyanjungnya, ada yang disamain, wah ini Umar bin Khattab, ini Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman, ini Ali, lagi muji. Rasulullah bilang haunamma, sederhana saja, nggak usah berlebihan. Kalau memang dia punya prestasi ya alhamdulillah, tapi ya jangan berlebihan menyamakan dengan asa. Kenapa jangan berlebihan? Lanjut Rasulullah, asa ayyakuna baghidaka yaumamma, karena bisa jadi orang yang kita puji-puji saat ini, kita junjung setinggi langit, baghidaka yaumamma, menjadi orang yang kita benci suatu saat nanti. Terbukti sekarang, dulu dipuji-puji, sekarang dimaki-maki. Saya kadang melihat ya Allah, ya postingan teman-teman saya kadang di grup WA. Ini kadang saya mau mau debat, nah ya nggak bakalan kelar. Saya tahu ini orang dulu ini muji si ini luar biasa dulu, dan sekarang ganti dicaci-caci setiap hari itu yang dikirim video kejelekan yang dulu dipuji-puji. Wah Allah, ya jangan begitu ya. Kalau memang seneng ya monggo. Nah, lanjut Rasulullah dalam hadis ini, wa baghiduka haunamna, wa baghid, dan bencilah, baghiduka, orang yang kita benci. Kalau memang kita nggak suka dengan seseorang, ya silakan, itu hak. Tapi Rasulullah mengajarkan haunamma, sederhana saja. Karena asa ayyakuna habibaka yaumamma, bisa jadi orang yang kita caci-caci sekarang bisa jadi suatu saat nanti menjadi orang yang kita puji. Lah kalau terlalu frontal kelihatan banget itu kan, kalau berubah kan nanti kita diledekin orang. Ya dulu dimusuhin, sekarang jadi besan. Sepelaminan akhirnya jejer berdua, padahal dulu musuhan. Di musola aja ketemu sebelahan, salaman nggak mau. Ngobrol ketemu di jalan, mukanya dibuang. Akhirnya jadi besan, jadi omongan. Ya kalau memang nggak suka ya wajar. Wong kita hidup bertetangga, nggak cocok, nggak suka ya biasa. Tapi nasihat Rasulullah kepada kita, haunamma, sederhana saja. Atau dalam hadis lain, masih di kitab yang sama ya, tentang masalah mencintai, memuji. Rasulullah sampaikan begini, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Wahbib, dan cintailah, man syi'ta, siapa yang ingin kita cintai. Silakan kita mencintai siapa, mengidolakan siapa. Tapi pesan Rasulullah kalau tadi sederhana saja. Kalau sekarang beliau bilang, fa innaka mufariquhu, engkau pasti akan berpisah dengan yang kita cintai. Secinta-cintanya kita dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan harta, atau dengan siapa, fa innaka mufariquhu, engkau pasti akan pisah. Nah, kalau cintanya berlebihan, nanti kalau dipisah kan yuk galaunya berlebihan, move on-nya lama ya. Padahal kita ini dianugerahi cinta bukan hanya di satu arah.
Kok sampai ke cita-cita tadi apa ya? Rabbana lakal hamdu tadi. Rabbana wa itu ya Tuhan kami, laka hanya kepada Engkau, maka pakai lakanya didahulukan sama seperti iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Artinya ini laka hanya untuk Engkau, alhamdu pujian. Artinya memuji yang enggak bakalan kecewa. Kalau memuji sesama manusia ya sederhana saja. Ya kita misalnya jadi tim sukses ya biasa aja. Kadang yang sukses timnya ya calonnya mah babak belur, timnya mah sukses. Yo biasa aja kita mempromosikan. Ibarat kita punya dagangan, kita mempromosikan dagangan itu ya wajar. Tapi yo etikanya jangan menjelekkan dagangan orang lain. Apalagi sampai ngancem pakai ayat, pakai hadis. Padahal sesama muslim ya, kecuali lain urusan kalau memang lawannya itu beda. Sama-sama Islam. Hanya karena suka nggak suka langsung hadisnya keluar. Kemarin saya agak keras, saya dikirimi video Pak. Ada seorang ya berkostum ustadz atau kiai lah, ketika ia berdoa entah pingsan atau apa di satu acara capres, kemudian ia bikin tulisannya itu akibat mendukung capres ini mati su'ul khotimah. Ya Allah, kayaknya dia udah jadi asistennya malaikat, terus bisa memvonis orang su'ul khotimah. Ya kalau memang beda pilihan ya wis lah kok sampai memvonis orang lain su'ul khotimah itu. Kayaknya dia punya kenalan orang dalam catatan amal. Ya kalau nggak suka ya wes biasa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, yang memenuhi langit, wa mil'ul ardi, dan memenuhi bumi. Artinya menciptakan seisi langit dan seisi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan menciptakan apapun yang Engkau kehendaki setelah adanya langit dan bumi dan semuanya. Ini pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa sunnah, dan sunnah. Nah ini sunnah tapi yang khilafiyah. Kunutus subhin, membaca kunut subuh. Ini khilafiyah udah ratusan tahun. Nah kalau sampai sekarang kok masih menjadi bahan pergunjingan yang sampai menyebabkan gak akur antara satu dengan yang lain, gila ya keterlaluan. Kalau memang imamnya kunut ya wis ikut kunut. Kalau imamnya gak kunut gak usah maksa kunut. Mentang-mentang kita di rumah setiap hari kunut, begitu umroh imamnya gak kunut. Terus begitu imamnya sami Allah liman hamidah, imamnya kita sendirian. Oh ya nggak usah. Kita mengikuti imam itu hukumnya wajib, sementara kunut itu sunnah, maka wajib didahulukan daripada sunnah. Khilafiyah itu sesuatu perbedaan. Kalau bahasanya Gus Mus, Kiai Mustafa Bisri beliau bilang begini, sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan ada titik temu. Just makanya karena perbedaan itu ya sunnatullah, sesuatu yang beragam ya tidak bisa dipaksakan untuk seragam. Ya wes sampai kiamat kurang 2 hari ini kalau bahasa beliau bilang begini, nggak bakalan akur, nggak bakalan ada titik temu. Ya wes yang meyakini kunut dengan dalilnya monggo, yang tidak meyakini kunut dengan dalilnya ya monggo, kan enak adem. Mau kunut ya wes. Ini jangan sampai kita Allahumma sebelah gak kunut langsung kunut. Lah kita ya gak kunut, kita kunut langsung bid'ah, jangan kunut. Ya jangan wes, masing-masing yang menjalani yo ada dasarnya, yang tidak menjalani yo ada dasarnya, hanya beda memahami dalil itu tok. Gitu aja kok repot. Kalau bahasanya Gus Dur begitu. Ai fi iktidali rakaatihi tsaniyati, yaitu di dalam iktidal di rakaat yang kedua. Kalau itu subuh.
Karena kunut itu kan bukan hanya ada di subuh, ada di witir. Wa witrinis fi akhiri min Ramadan. Selain di subuh, ada kunut di witir di separuh yang akhir di bulan Ramadan. Teksnya fatwa Imam Nawawi Banten, nisfi akhirin min Ramadan, yaitu separuh yang akhir di bulan Ramadan. Berarti yang membiasakan kunut saat witir yang terakhir itu malam 15 atau 16? Malam 15 atau malam 16? Malam 16. Ya kan dua orang aja udah beda ya. Apalagi orang se-Indonesia. Kalau keterangan fatwa Imam Nawawi Banten ini, beliau bilang separuh yang terakhir. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti kalau dibelah tengah, berarti kan 1 sampai 15, 16 sampai 30. Kalau memang Ramadannya 30, berarti kalau separuh yang akhir, berarti mulainya malam 16. Malam 16 sampai akhir kalau mengikuti fatwa yang ada di sini, yaitu fi nisfi akhir min Ramadan, yaitu separuh yang terakhir di bulan Ramadan. Nah kalau dari awal udah kunut, ayo monggo. Yang penting tahu alasannya aja. Nah kunut yang ketiga, wasairi maktubatin linazilatin, dan semua sholat fardu linazilatin karena ada alasan tertentu. Misalnya kan namanya kunut nazilah, yaitu ketika ada bala, waktu Covid gitu ya, terus waktu yang Israel itu kan banyak masjid-masjid yang Jumat pada mengadakan kunut nazilah. Kalau di kampung saya dulu, saya masih ingat sekitar tahun 90-an nih, pernah terjadi. Kalau orang Jawa dulu namanya Pak Gebluk. Pak Gebluk itu orang yang tiba-tiba meninggal, sakit, hanya banyak kasus. Pagi masih sehat ke sawah, tiba-tiba sore meninggal. Siang masih sehat, tahu-tahu malam meninggal. Kalau orang Jawa dulu Pak Gebluk. Kalau di Lampung nggak ada ya, namanya yang nggak ada. Nah itu terus ijtihadnya para ulama-ulama dulu di sono, ya itu 5 waktu kunut, tapi itu kunut namanya kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika ada wabah penyakit yang berbeda dari biasanya. Nah ketika kemarin Covid 2020 ya, nah di musola saya 5 waktu pakai kunut semua. Ya termasuk ini bagian dari doa kita mohon pada Allah agar bala dan musibah ini segera diakhiri. Nah kunut itu kan ada 3 bagi yang mengamalkan, yaitu kunut subuh, kunut separuh yang terakhir di witir, dan kunut nazilah. Bagi yang membiasakan, kalau yang enggak membiasakan ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaharu bihi imamun, dan ketika membaca kunut itu imam membaca jahar dengan membaca suara yang keras. Wa ammana, dan mengaminkan makmumnya sami'a yang mendengar. Lah kalau makmum yang dengar yang mengaminkan, kalau enggak mendengar, namanya enggak mendengar, ya wis. Enggak mendengar karena mungkin dia di barisan belakang. Subuh jamaahnya sampai membludak kayak Idul Fitri gitu umpama Pak. Wong kunut subuh jamaahnya budak itu biasanya setahun 3 kali, Pak. Awal Ramadan, hari kedua sama hari ketiga, hari keempat juga udah. Nah ya kalau hari pertama ya loh, subuh itu kadang melebihi tarawih loh.
Kadang Pak, di sini begitu ya. Iya. Tapi hari ketiga, keempat ya wis sembuh. Apa mungkin mereka sholatnya di Masjidil Haram semua? Ya siapa tahu ya pada berangkat umroh ya alhamdulillah lah ya. Iya. Misalnya dicari di Al-Muhajirin nggak ada ya. Kemana? Umroh alhamdulillah. Wa kuriha, dan makruh li imamin bagi seorang imam tahsisun nafsihi bidu'ain, mentahsis doa untuk dirinya. Maksudnya begini, ketika kita memimpin doa, jangan memakai sigat mutakallim wahdah. Mutakallim wahdah itu hanya untuk saya, tapi bahasanya kita atau kami. Lah kalau dalam kunut, kalau sendiri kan Allahumma hdini fi man hadait, untuk saya, wa afini, saya. Tapi kalau di belakang ada yang mengaminkan, ya redaksinya mutakallim ma'al ghair kalau bahasa ilmu nahwunya, yaitu memakai bahasa kita. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Lah guru saya dulu waktu nyantri, beliau bilang begini, dalam setiap doa yang selain diambil dari Quran, usahakan memakai redaksi kita dalam kita berdoa ini. Jangan egois hanya untuk diri sendiri, tapi doakanlah orang-orang. Kalau Allahumma firli itu kan ya Allah ampuni aku, tapi kalau Allah maghfir lana, ya Allah ampuni kami. Nah, guru saya dulu beliau bilang, carilah atau doalah yang redaksinya memakai bahasa kita, kecuali yang dari Quran. Kalau dari Quran mah biarin sesuai teks aslinya Quran. Tapi kalau yang bukan dari Quran, yo memakai bahasa kita. Seperti kunut, bahkan beliau bilang walaupun misalnya kita sholat sendirian di rumah memakai kunut, ya tetap redaksinya pilih yang kita. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, walaupun sholat sendiri. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kami, kita. Berarti yang didoakan kan bukan saya sendiri, tapi semuanya. Ya mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ya umumnya muslimin muslimah, walaupun itu sendiri. Lah kalau dari Quran, ya memang biarkan sesuai dengan teks Qurannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini kan dari Quran. Lah guru saya dulu kalau mengajarkan, pilihlah doa, kan dari Quran itu banyak doa yang memakai redaksi kita. Seperti di penghujung Al-Baqarah itu kan memakai kita semua. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Semuanya memakai redaksi kita. Jangan sendirian. Kalau sendirian kan egois ya. Apalagi kita berdoa diaminkan orang, masa kita doakan cuma diri kita sendiri. Ya Allah ampuni aku, orang lain disuruh amin. Kan egois semuanya. Lah kalau memang kita berdoa kok itu diaminkan banyak orang, ya pilihlah yang memakai redaksi kita. Nah ini ya dalam rangka untuk mendoakan. Begitupun dalam doa kunut, walaupun itu kita sholat sendiri, ya tetap memakai redaksi kita. Wal aula adamu maskin wajhahu bihima, dan yang terbaik selesai doa kunut adamu maskin, adamu maski wajhihi, tidak mengusap wajah. Kalau doa yang lain ada anjuran untuk mengusap wajah selesai doa, tapi ketika kunut enggak. Begitu selesai wassallallahu ala langsung tidak mengusap wajah. Ini sunnahnya bagi yang mengamalkan kunut, tapi bagi yang enggak ya wis. Ini bukan perkara wajib.
Nah, di sini juga ada wa inna ma yusannu lahu ayyatiya bi dhamiril mutakallim wa ma'ahu. Dan sesungguhnya sunnah ketika berdoa bersama-sama yaitu dengan memakai dhamir mutakallim wa ma'ahu, yaitu dhamir mutakallim untuk saya dan untuk orang lain, berarti memakai kita. Yang Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Li'annahu yaqulu an nafsihi wa 'anil ma'mumin, karena sesungguhnya ia berdoa untuk dirinya dan juga untuk makmum-makmumnya. Jadi yang mendoakan, yang didoakan bukan hanya dirinya tapi juga mendoakan orang lain. Wasabi'uha, dan yang ketujuh sujudun marrataini wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.